Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk bertamu. Al-Fatihah. Yang kita muliakan para pembina DDI di Toli-Toli, ini ada 3 guru kita di sini. Kemudian para pengurus DDI, kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Dong dari Kementerian Agama, dan kepala sekolah MTS dan Alia, beserta semua dewan guru dan para penggembira, adik-adik sekalian yang kita muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam titipan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat. Mudah-mudahan nikmat titipan Allah kita bisa memanfaatkannya sebagai fasilitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada ayat dibaca adik kita, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang Pak pengurus DDI. Ini sudah lengkap kita ini. Tadi ayat itu, ini ada suatu kisah terjadi pada sepeninggalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan ayat tadi. Ketika Nabi meninggal, sahabat itu merasa kehilangan dengan meninggalnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Merasa kehilangan. Karena dia merasa selama ini bahwa Nabi lah dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harkat martabatnya sebagai manusia pada masa itu, sebagai masyarakat jahiliyah itu terangkat. Tidak sebatas terangkat di hadapan manusia, tapi terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang ada pada dirinya. Ketika terjadi perang Badar, kita ketahui bahwa Nabi itu tinggal, ada seorang Quraisy itu hampir menebas leher Rasulullah. Apa yang terjadi? Sahabatnya datang melindungi. Sampai tersebar berita bahwa Muhammad itu sudah mati dalam peperangan Badar. Tetapi melihat kejadian itu, sahabat rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi meninggal, para sahabat itu merasa kehilangan. Sampai-sampai Umar ibn Khattab menangis. Dia hunuskan dia punya pedang. Dia bilang, siapa yang bilang Nabi Muhammad mati? Saya akan tebas lehernya. Karena kenapa? Seakan-akan Rasulullah masih hidup di tengah-tengah dia. Tidak ada sahabat yang berani menegur Umar. Karena kalau Umar sudah marah, tiada cerita. Datanglah Abu Bakar. Dia bacakan ayat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Seketika Abu Bakar Umar tersadar. Betul. Bama Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu hanya sebagai rasul. Illa qad khalat min qablihi rusul. Sebagai penerus rasul-rasul sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Baru tersadar Umar, betul, Nabi ini seorang rasul. Dia akan pergi, meninggal. Dia tidak abadi. Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Apakah Nabi itu meninggal atau dia terbunuh seperti kisahnya Nabi Zakaria? Kau akan kembali kepada masa-masa jahiliyah? Apakah kau akan kembali kepada masa-masa preman? Ini kan terjadi sama Umar. Ini Umar sebelum dia masuk Islam, ini kan preman pasar. Umar tersadar dengan ayat itu, bahwa dengan matinya Muhammad bukan berarti perjuangan itu berhenti, tetapi akan bersambung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika sudah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa
ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para sahabat itu bergembira. Karena kenapa? Karena kemenangan sudah ada di tangan. Kemenangan Islam itu sudah ada. Tetapi satu sahabat menangis. Sampai sahabat bertanya, kenapa menangis? Dia bilang, itu ayat turun bukan menandakan bahwa agama ini sudah sempurna, betul. Tetapi menandakan bahwa Nabi akan berpisah dengan kita. Ketika sesuatu sudah sempurna, akan datang kebaikannya. Makanya dengan saat itu, ketika turun itu ayat surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, para sahabat bersedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak membiarkan kita hidup demikian. Nabi telah melakukan perjuangan. Bahkan dalam ayat dikatakan mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi itu sebagai apa? Uswatun hasanah. Sebagai teladan dalam segala hal. Dan inilah yang menjadi, apalagi menjadi tema bagi kita ya, menjadi pribadi yang unggul. Inilah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, mencetak generasi, mencetak sumber daya manusia. Kalau sudah sumber daya alam sudah jelas, itu haknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sumber daya alam. Tetapi yang dilakukan ini adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dua tempat selama 23 tahun, mencetak generasi yang akan membawa pembaharuan, yang membawa perubahan besar di Jazirah Arab pada saat itu, hanya dalam jangka 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau kita mengkaji sirah Nabawiyah secara baik itu Fatrah Makkiyah dan Fatrah Madaniyahnya, itu sangat memberikan kita pembelajaran bagaimana membangun sumber daya manusia itu. Makanya coba kita lihat binaan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Apa yang terjadi? Ada kurang lebih 100.000 sahabat lebih. Ketika Nabi Haji Wada, itu 100.000 lebih sahabat lahir dari tangan Rasulullah SAW, dan mereka melakukan pembaharuan, bahkan menjadi teladan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang. Kullama ihtadaitu ihtadaitu. Dari mana saja kau ambil, saya ambil figur sahabat ini. Sahabat ini ihtadaitu, kata Nabi SAW. Anda akan terpetunjuk, Anda akan terarah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses 23 tahun itulah yang dilakukan Nabi SAW, membentuk generasi yang unggul, bahkan berprestasi. Karena para sahabat, jadi sahabat pada saat itu terbagi sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi Nabi itu tidak membunuh karakter seseorang, dia akan mengembangkan sesuai dengan potensinya.
ada ahli hikmah, Ali karramallahu wajhah, ada Abu Bakar, ada Utsman, tukang pedagang, Abdurrahman bin Auf, orang kayanya para sahabat. Bahkan ada satu sahabat ketika dia hijrah ke Madinah, dia tidak bawa apa-apa, dia hanya 10 jari. Sampai ada sahabat di Madinah itu menyerahkan, pilih, ada istriku, ada hartaku, kita bagi dua. Ada modalku, kita bagi dua. Tapi apa kata sahabat tadi? Tunjukkan saja saya pasang. Jadi tidak punya apa-apa tapi bisa berkembang. Dan itulah yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW, membina generasi. Bahkan kalau kita melihat sejarah Nabi kita sendiri, sebelum menikah, Nabi menikahkan di umur 25 tahun. 25 tahun itu kalau sekarang baru tamat S1. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melamar Siti Khadijah? Maharnya itu 70 onta. Kalau sekarang 1 onta kira-kira berapa itu? Dia kawin, Pak. Tidak mungkin yang dia bawa sebagai mahar itu habis, tidak. Masih tersisa. Kalau kita bawa mahar, masih ada tersisa kan? Tidak mungkin semuanya pergi, tidak. Nabi ini 70 onta dia pakai mahar. Anak muda umur 25 tahun. Kita ini perlu dipertanyakan, kita perlu evaluasi sendiri. Apakah kita mengarah ke sana atau sistem pendidikan kita ke sana atau bagaimana? Terserah bagaimana inovasi kita. Saya tidak bercerita tentang bidah ya, tapi saya bercerita tentang sunnatun hasanah. Kalau baik bisa menjadi amal jariah. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Mengembalikan orang kepada Tuhannya. Semua risalah kenabian itu membawa orang kembali kepada Tuhannya. Kenapa orang dibawa kepada Tuhannya? Ingin merdeka. Ketika orang mengembalikan kepada Tuhannya itu merdeka, tidak ada yang bisa atur. Kalau dia hanya menghamba kepada manusia, bisa diatur. Tetapi kalau Allah yang mengaturnya, dia akan merdeka. Yang pertama diperbaiki itu adalah tentang keyakinan, tentang arkanul Islam. Itu yang ada di dalam para sahabat. Kalau kita sudah bercerita tentang keimanan, berarti akan bercerita tentang masiratul hayat, perjalanan kehidupan manusia. Bahwa kita ini dari alamul arwah, alamul arham, alamul dunia, wa alamul kabar, wa alamul akhirah. Itu yang diperbaiki Nabi kita Muhammad SAW. Mengembalikan GPS kehidupan, arah kehidupan. Anak-anak kita harus bawa ke situ. Kita punya anak ini, kalau kita mau kontrol 24 jam, mati kita. Tetapi kalau kita titipkan Allah dalam kehidupannya, enak. Karena kenapa itu? Dosa kita, ada Tuhan yang lihat. Walaupun sekarang ada CCTV bisa diakali. Tetapi kalau CCTV Allah yang ada di hati kita, insya Allah aman kita. Dan inilah yang ditanamkan Nabi dalam kehidupan sahabat. Kemanapun sahabat itu pergi, ada yang diutus ke Mesir, ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke Palestina. Nabi aman. Sahabat kuat. Karena kenapa? Sahabatnya dititipkan kepada orang kepala yang tidak ada matinya. Dititipkan kepada, disandarkan kepada yang tidak ada
rendahan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau diri kita ini sandarkan kepada Allah, semua urusan itu ringan. Ringan itu perusahaan, apapun tantangannya. Karena kenapa? Kita sandarkan kepada Allah yang maha kuasa, maha, semua maha. Sehingga apa? Ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan itu selamat sederhana. Sapu-sapu dahala itu sering. Makanya yang dihadapi Nabi SAW ketika dia berada di kejar Isa, ketika Nabi SAW dikejar ke Gua Hira, ya, ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Itu kan Abu Bakar sudah dalam riwayat itu sedikit di depan, di belakang, ke samping. Hanya melihat jangan-jangan ada yang menjahat ingin membunuh Rasulullah SAW. Saking gelisahnya Abu Bakar. Ketika sudah berada di Gua Hira, itu kan Suraka tinggal melihat ke bawah begini. Kalau ada yang pernah haji, kalau orang masuk di Gua Hira, tinggal melihat bawa itu kelihatan orang di dalam. Tetapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tahzan, inna Allah ma'ana. Abu Bakar, tenang, ada yang di atas. Jiwa inilah yang harus ada dalam satu hati kita ketika kita menghadapi suatu persoalan, baik itu persoalan keluarga, persoalan di sekolah. Makanya coba Nabi kita Muhammad SAW ketika ada sesuatu yang diinginkan, dia bawa dalam doanya. Ini kan dulu Islam itu kan dihalang-halangi. Siapa yang halangi? Umar. Ada dua Umar. Satu Abu Jahal, satu Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Dia bawa dalam tahajudnya, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, kuatkanlah agama ini salah satu dari dua Umar. Artinya apa? Kita bisa mengambil faedah dari sini. Kalau ada anak-anak kita bermasalah, kalau ada istri kita, suami kita, tetangga kita, apa saja, teman di kantor dan lain sebagainya, bawa dalam tahajud, berdoa, ya Allah, kuatkan dia dengan kebaikan. Kenapa kita minta kepada yang di atas? Karena di atas itulah yang menguasai jiwanya orang. Yang menguasai hati ini, tidak ada yang menguasai. Yang menguasai hatinya orang hanya yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang minta kepada yang di atas, ya Allah, berikan saya kebaikan, ya Allah, baikkan dia. Kalau perlu sebutkan namanya, sebutkan nama bapaknya, sehingga jelas. Makanya saya punya orang tua atau orang tua kita. Kenapa tembus doanya orang tua? Karena dia berdoa dengan hatinya dan menyebutkan nama kita di dalam doa sampai. Nah, itu mungkin tidak dilakukan oleh Guru Abdul Rahman Al-Mulale. Guru itu ketika dia ajak murid-muridnya di sini baca murid-murid, dia hanya mengajar satu huruf, dua huruf, sudah selesai. Ada berkahnya. Karena kenapa?
Saya kalau cerita dengan guru itu apa ya? Bismillah. Jadi guru itu ketika mengajarkan sesuatu, dia ajarkan dengan hatinya, dibawa dalam doanya. Makanya sebenarnya ini bukan ajaran Nabi, apalagi ajaran Nabi, ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Dia bawa itu di dalam doanya. Dia mengadu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kan ada suatu kisah ya, itu dibawa dalam di surah mana? Ada seseorang perempuan yang dimaki-maki oleh suaminya. Apa kata sang istri? Kalau kau kasih begini terus saya adukan kau kepada Tuhan. Saya ceritakan kisahku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu menjadi salah satu asbab nuzul satu ayat. Makanya pentingnya di situ doa. Kekuatan doa itu penting. Makanya hadis Nabi mengatakan doa silahul mu'min itu betul. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, melebihi tajamnya parang, melebihi tajamnya doa. Dengan doa, coba waktu Nabi pergi dimusuhi sama orang kafir, dia pergi ke Taif, sampai di Taif dia dilempar. Sampai pulang ada orang yang menghunuskan parang di depan. Bagaimana Nabi? Hanya Nabi berdoa kepada Allah, selesai urusan. Dengan keyakinan hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekeras apapun kondisi yang kita alami, baik di sekolah, di organisasi, bahkan mengurus negeri kita ini, bawa di dalam doa. Kenapa Abu Bakar berhasil? Kenapa Umar berhasil? Kenapa Umar Abdul Aziz berhasil? Karena dia bawa dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saya kira menjadi titik awal perubahan. Dan itu yang dilakukan Burta ketika berada di pesantren, mengajarkan orang tentang Tuhan, mengajarkan orang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperdalam tentang apa? Arkanul Islam. Yang kedua adalah tak kalah pentingnya adalah masalah etika, masalah tata krama. Ini yang penting. Dan ini juga yang dilakukan oleh guru. Tata krama itu betul-betul. Saya pernah ditegur ketika ada orang, kemudian saya hanya diberikan isyarat, dan itu membekas sampai sekarang. Tentang tata krama. Dan memang Nabi kita Muhammad SAW selain dari mengembalikan orang kepada ketauhidan atau kepada keyakinan rukun Islam, rukun iman, bagaimana manusia itu punya etika, tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Ada tata krama manusia sesama manusia,
saya dengan istri, suami, anak, tetangga, sendiri dengan orang banyak, organisasi, itu ada tata keramanya. Bahkan kalau kita masuk dalam tatanan negara, ada aturan yang kita sepakati. Itu tata kerama sebenarnya. Undang-undang di jalan, undang-undang itu sebenarnya tata kerama bagi saya. Ketika tata kerama undang-undang itu kita jalankan, baik-baik saja ini kita punya negara. Kalau kita tidak lakukan, tidak baik-baik saja. Karena itu kesepakatan. Ada tata kerama selain dari manusia, makhluk selain manusia. Tata kerama dengan alam jagat. Coba kalau kita tidak tata kerama dengan situasi kondisi bumi ini, alam ini, rusak. Makanya ketika rusak dia zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima ada binasa. Terjadi kerusakan. Siapa bikin rusak? Bukan siapa-siapa. Tapi tangan-tangan jahil manusia yang berubah. Tetapi kalau kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, itu akan terjadi kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal penting yang saya sampaikan, tidak banyak, tentang keimanan. Jadi mulai anak-anak kita tentang keimanan, dia tahu Tuhan, lima dosa dia pilih, dilarang sama Nabi. Cukup dengan begitu dia akan jalan. Pama ada anak kita pergi sekolah tepat, kita mau pantau tidak bisa. Tetapi kalau anak sudah tahu dengan Tuhannya, ada waktunya sholat, dia sholat. Itu bagaimana nak? Makanya orang tua dulu itu kalau ada bagaimana sembahyangmu nak? Aman. Karena kenapa? Ketika dia sholat berarti dia akan terkontrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa ada kejahatan kita lakukan, minimal kita astagfirullah. Iya. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, abara itu nanti kita awal berita itu abara itu boleh. Kita musibah itu akan datang. Yang kedua adalah perbaiki etika, perbaiki tata krama kepada guru, kepada orang tua, kepada adik kita, diatur dalam agama kita. Bahkan banyak tata krama sebenarnya. Kalau ini sudah masuk di dalam pelajaran akhlak, tinggal kita inovasikan saja dalam kebaikan-kebaikan. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahannya apa yang dilakukan oleh Kurta ini bagus sebenarnya. Dan dakwah itu darul tempat berdakwah wal irsyad, orang memberi petunjuk. Berarti tidak mungkin orang bisa memberi berdakwah dan memberi petunjuk kalau dia tidak punya modal. Sekolah ini mudahi diri Anda dengan berbagai macam ilmu, ilmu pengetahuan dan intak yaitu dan akhlak. Ini tiga saja. Mudahi diri Anda, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian intaknya iman dan takwanya, kemudian etika. Biar tinggi ilmu kalau punya tidak etika, biar tinggi sekolah profesor apa kamu, tapi ketika etikamu tidak ada nilai. Ini saja yang saya sampaikan. Minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.